amri wa quludatan lisani yafqahu qawli. Dumateng para jamaah majelis taklim Masjid At-Taqwa Itam. Dalem hormati ing wonten kesempatan ingkang barokah menika kita akan membahas langkah-langkah di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kersane salat kita saged khusyuk, sering kita mengucapkan, melafazkan Allah ingkang sabenderipun Allah niku sinten. Allah bukan sekedar tulisan yang kita baca yang terdiri dari alif, lam, ha. Ibaratipun kula panjenengan niku tanglet dumateng tulisan. Namanya sinten, Pak Sumiran apa Pak Juni apa sinten kemawon. Napa saged tulisan kita tangleti arahe teng Perumahan Puri Asri niku pundi? Yakin tulisan niku ditangleti mboten saged jawab. Lah menawi kita tanya kepada sebenarnya Pak Sum niku tanglet alamat Puri Asri 2 niku pundi, kalau Pak Juni alamat Perumahan Puri Asri 2 pundi, yakin niku saged dijawab. Niku hanya sekedar ilustrasi. Ketika kita hanya mengenal tulisan Allah, yakin kita belum mengenal yang sesungguhnya, yang namanya Allah itu sendiri, yang punya nama Allah itu sendiri. Inilah permasalahan seringkali kita tidak mau belajar tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholatnya juga masih sholat zahir, belum secara batiniah belum mampu melihat sebenarnya sesungguhnya Allah itu siapa. Hadirin wa hadirat jamaah sholat subuh Masjid At-Taqwa yang dalam menghormati, langkah-langkah di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala inggih menika melalui zatnya Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah Subhanahu wa taala itulah hakikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ulangi malih, mengenal Allah melalui mengenal zatnya Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut Allah itu siapa, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala inggih menika cara mengenalnya melalui mengenal sifat-sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat wajib Allah, sifat jaiz Allah itu harus kita kuasai sehingga kita mengenal siapa sih Allah itu sendiri. Lajeng zatnya Allah itu boten seperti makhluk atau tidak berbentuk benda. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu diantara ulama tasawuf ingin menika melalui zikir sirul asrar. Napa ingkang diwastani zikir sirul asrar niku inggih menika perjalanan menuju pengenalan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah su'aul basyirah, ainul basyirah, lajeng haul basyirah. Wonten ungkapan ingkang ungelipun mekaten, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maksudnya badan kita itu siapa, barang siapa ingin mengenal Allah, ingin menika mengenal dirinya sendiri, sungguh telah mengenal Tuhannya. Dalam ulangi malih, barang siapa ingin mengenal Allah, maka kenalilah dirimu sendiri, maka akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu lebih dekat daripada urat nadi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Pramila menika di dalam mengenal Allah melalui mengenal diri kita ini, langkah-langkahipun inggih menika ingkang nomor sepindah melakukan introspeksi. Wonten kitab Ihya Ulumuddin didhawuhaken
Cara mengenal diri atau yang pertama introspeksi niku inggih menika musyaratah persyaratan. Nomor kalih muraqabah pengawasan diri kita. Nomor 3 muhasabah pemeriksaan diri kita. Diri kita ini melakukan yang baik atau yang jelek, ketaatan kepada Allah atau melanggar ketaatan kepada Allah. Nomor sekawan muaqabah penghukuman kalau diri kita ini banyak melanggar ketaatan kepada Allah, sifat-sifat yang tercela, maka hendaklah kita harus melakukan penghukuman diri sendiri. Nomor gangsal mujahadah inggih menika perjuangan melawan hawa nafsu diri kita ini supaya kita lebih mampu mendekat kepada Allah. Nomor 6 muaqabah menegur diri kita ini. Kita ini sering kita tegur, cara mengenal diri melalui introspeksi yang nomor 9 menika menegurlah diri kita ini. Kalau diri kita ini banyak kemaksiatan, banyak kekotoran di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, maka itulah penyebab kita tidak mampu mengenal, melihat Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih cara mengenal diri kita inggih menika mengenal jasad manusia itu sendiri, badan kita sendiri ini. Di dalam Al-Quran Allah matur dalam surah At-Tin nggih, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Coba kita merenungkan diri kita sendiri ini yang Allah ciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk. Dirancang oleh Allah, ada mata, ada alis, ada telinga, ada mulut, ada hidung dan anggota-anggota tubuh yang lainnya yang begitu sempurnanya Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia. Itu kalau nggak ada penciptanya tidak mungkin akan wujudnya seperti manusia ini. Kita juga dulu nggak pernah sadar kalau kita akan hidup, tahu-tahu kita tahu hidup kemudian bentuknya seperti ini. Coba kita bandingkan seperti bentuk makhluk yang lainnya. Nah inilah kadang-kadang kita lupa kepada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dirancang oleh Allah dengan sebaik mungkin, yang sebaik-baiknya ini, yaitu fi ahsani taqwim. Nomor 3 cara mengenal diri batin di dalam tubuh manusia itu, yang pertama ada namanya hati. Hati inilah yang menyetir, yang mengendalikan tubuh kita ini. Lajeng yang kedua, di dalam hati wonten ingkang diwastani mata hati atau fuad. Di dalam mata hati atau fuad ada yang disebut dengan penutup mata atau sabhab. Di dalam penutup mata atau sabhab wonten ingkang diwastani nur atau cahaya. Wonten nur atau cahaya, wonten ingkang diwastani sir atau rahasia-rahasia di dalam diri kita masing-masing atau disebut dengan labban. Nah, dalam rahasia atau labban ada keberadaan Allah. Disitulah keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya mengatakan kita melihat kipas. Nah, panas itu dari napa sumu, terus dikipasi wes. Lah niku ada rasanya dingin. Apakah bisa kita lihat rasanya dingin itu siapa? Kan enggak kita lihat. Seperti ibaratnya itu melihat sesuatu tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi bisa kita rasakan seperti kita kipasan angin. Lajeng apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Yaitu wonten Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 Allah dawuh, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku, maksudnya Allah, hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Jadi manusia yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya bentuk ini sebetulnya sesungguhnya tujuannya adalah sebagai khalifah. Sebagian ahli tafsir mengatakan khalifah adalah mengelola alam semesta ini, karena sebelum Allah menciptakan langit, bumi, manusia,
Allah pertama kali menciptakan yang disebut dengan Nur Muhammad. Seorang lagi adalah yang bernama Nur Muhammad. Itu cara mengenal Allah melalui mengenal diri kita ini. Mudah-mudahan kita senantiasa terus mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui mengenal terhadap diri kita ini, supaya diri kita ini sadar bahwasanya kita semuanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kita itu tiada yang mengadakan Allah Subhanahu wa taala. Maka materi pada pagi hari ini mudah-mudahan kita lebih dekat, lebih mengenal Allah, sehingga kita selalu diawasi oleh Allah dan akan lebih berhati-hati di dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dini wa dunya pasal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Maka menawi wonten kekurangan, kekilapan, kesalahan dalam yang agung samudra pangasami Pak Puminggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.